لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Hari ini kita berada di Masjid Al-Hijriah dalam dalam subuh setelah sholat subuh berdakwah. Yang mana pada pagi hari yang bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka meningkatkan ilmu agar ia menjadi iman. Mudah-mudahan indah dalam kita menjalankan amal dan ibadah. Salawat dan salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan berkat rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah melanjutkan dan menikmati kehidupan. Namun dalam kehidupan itu kita diwajibkan beberapa hal, terutama yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah? Iqra, baca. Apa makna dari baca? Secara zahiriah dibaca, dan dibaca. Tetapi maknawiyahnya baca itu kenali, pelajari, hadapkan. Apa yang dikenali, apa yang dibaca, apa yang dibaca. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Tapi terkadang Pak Ustadz salah juga, kita juga salah. Minta izin Pak Ustadz, darah itu dari apa? Apakah darah itu tertonggok aja gitu? Setiap saat dengan mengingat Allah. Namun diawali dengan pengenalan. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Supaya datang rasa kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib kita mengenali. Sebelum mengenali diri, maka mengenali Allah, wajib kita mengenali diri. Dari apa diri ini dijadikan? Yang hati rupanya dari bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi untuk menjadikan batang tubuh manusia tak cukup dengan hati. Di mana pula mau diletakkan hati itu dalam sifat Nabi berisikan la itu wujud, ada, qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, persalahan Allah Ta'ala dengan yang baru, al-qiyamuhu binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu yang terkandung di dalam kalimat la. Di mana kalimat la itu?
dari pinggang sampai ke kaki. Kita tarik nafas paha, maka dia berhenti di bawah dua jari di bawah pusat. La, kita berpikir la, baru naik ilaha. La itu dari pinggang sampai ke kaki. Tidak ada yang ada wujud tidak mau pada batu wujud awal sekali yang mengutang ala bina. Kalau kita potong pinggang itu letakkan kaki itu ke atas pas seperti rumah. Masuk ke ilaha dari pinggang sampai ke kepala. Berisikan sama basar kalam. Basar melihat, makamnya di mata. Kalam berkata-kata, makamnya di lidah. Sami'un yang mendengar, makamnya di hati. Basirun yang melihat, makamnya di hati. Mutakalim berkata-kata, makamnya di hati. Hati dulu baru mendengar, melihat dan berkata. Maka kita berpikir la ilaha mudri kalimat. Baru masuk illah, bahu kanan. Itu betulnya gitu. Illah, bahu kanan. Berisikan kudrat kuasa iradah berkehendak, ilmu mengetahui, ayat hidup. Maka kita berpikir la ilaha illallah, la ilaha yang besar, asma dan zatnya yang maha suci. Maka kita berpikir la ilaha illallah, itu dimakin ke dalam. Ternyata kalimat la ilaha illallah sesuai dengan pengakuan kita. Asyhadu, diri ini yang menjadi kalimat la ilaha illallah. Makanya berarti kita bersaksi asyhadu la ilaha illallah. Itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya supaya umatnya terlepas dari kebohongan. Aku menjadi saksi, tetapi takut Rasul apa yang disaksikan tidak tahu, akhirnya mahasiswa. Allah Subhanahu wa Ta'ala siang malam menjadi saksi, mengatakan aku jadi saksi, dan apa yang disaksikan tidak diketahui. Bukan tanggung-tanggung, Tuhan yang dibohong. Sesama manusia apa? Bohong, munafik. Inilah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah. Kamu datang dari aku, nanti mau pulang ke aku. Kalau tak kenal dengan aku, mau kemana kita? Apalagi Pak, Bu, kami ini yang paling dekat, yang paling pasti, tidak ada yang lain. Mati pasti betul ya, paling dekat. Kalau di bahasa kami orang Melayu, udah itu jalan lawat sendiri, tak ada yang bisa membantu. Siapa yang bisa membantu? Kecuali ilmu. Apa ilmunya?
ilmu yang disunnahkan oleh Rasul pertama ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Kedua ilmu fikih, mengetahui zat halal, harus, makruh dan mubah. Yang ketiga ilmu tata krama, ilmu adab, ilmu tasawuf. Bukan tasawuf itu bisa terbang atau bisa berjalan di air. Saya bisa itu, Pak. Kadang-kadang ada juga yang ceritakan bisa terbang ilmu tasawuf itu. Gampang rupanya kalau mau terbang, beli karcis, naik pesawat. Apalagi kadang-kadang saya sekali-sekali melaut sekarang. Orang berjalan di atas air, saya tidur di air. Saya buat perahu, saya buat sendiri. Tidur di atas air, bukan lagi berjalan di air kan. Jadi siapa yang hebat di situ? Sungguh menurut padahal ternyata Allah semuanya mengizinkan. Coba kalau yang tukang buat pesawat itu ditinggal oleh Allah. Coba yang tukang buat perahu itu ditinggal oleh Allah. Ini kadang-kadang kalau tidak didalami, kalau tidak dipaham, maka orang yang pandai di situ kan. Orang yang pandai rupanya karena disertai oleh Allah. Tanpa disertai oleh Allah, satu orang pun tiada yang senang begitu. Udah paling tahan 3 hari. Paling tahan 3 hari itu pun dah. Teman-teman, kita lagi siap-siap untuk sarapan ya. Aduh. Ketika kita tidak mengenali, maka rahmat itu menjadi azab. Kalau sudah dikenali, kami subuh ini mengadakan kuliah subuh ceramah agama yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hasan Basri, yang mana rahmat Allah dengan dari ilmu fikih, dan pada pagi ini kami menyediakan snack. Allah Terima kasih. Halo guys, terima kasih. Ilmu tasawuf fikih pula maksudnya. Api jadi darah. Yang belajar kemarin. Nah, siapa tuh? Nah, Allah. Tidak ada penyakit apa-apa. Angin menjadi urat dan aman. Sabu kami buat buah lolokom tojo hari ini. Bumi terdiri dari air dan air jadi tulang. Tergantung yang memakannya enak dan dirasakan bersama. Kami pada pagi hari ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu mengisi. Rupanya semuanya perutnya pada pagi hari. Semuanya Jelas enak lah. Dia masaknya pakai selawat kan, jadi enak bukanya. Masak pakai selawat Pak, insya Allah enak. Menyaksikan sifat api menjadi darah, menyaksikan sifat angin menjadi urat dan napas, menyaksikan sifat air menjadi tulang dan susu, menyaksikan sifat tanah menjadi pakai apa tuh kapur. Iya. Maka terjadilah pelaksanaan sholat itu berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Berdiri mempersembahkan darah kembali ke api. Ini Allah. Rukuk merasa mempersembahkan urat dan nafas kembali ke hati.
Ya, teman-teman, ini persiapan ya untuk sarapan pagi ya dengan Pak Ustadz nanti ya setelah ceramah ya teman-teman. Di luar lebih jelas ya teman-teman suara Pak Ustadznya ya. Kalau di dalam tadi tidak kedengaran suara Pak Ustadznya. Disaksikan pergerakan berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Kita berada di luar ya teman-teman. Di luar di teras masjid ya. Oleh sifat kudrat Allah diiringi urutan dalam laksanaan sholat itu dengan iradat Allah karena masih disertai oleh Allah. Ada diri kita sendiri. Baru Ibu Eti datang. Ibu Eti. Semata-mata lidah kita. Dia membernilai dalam. Siapa aja nolong Bu Mayang? Nah, apa tujuan kita untuk menuntut ilmu itu supaya kita punya tempat nantinya. Jemaah muslimah dari Supaya punya tempat saya kita. sebagai ketua terus Sekarang rohani kita ketika masih ada jasad, walaupun sholat itu sedang sholat itu Datang masak ke rumah? Tidak, datang bantu masak. Oh sendiri. Maksudnya masak sendiri? Masak sendiri. ketika sudah sadar, Kebetulan ini masih agak ringan. ketika kita sudah Cuma sadar, sendiri ada pembantu lah. ini dalam sholat jangan masih Dalamnya bukan sama-sama masak sama ibu-ibu. dapat itu lagi ke tubuhku. Iya. Ada tubuhnya. Tapi kalau udah jasad terpisah dengan tubuh, Masak sendiri ya teman-teman, Ibu Mayang ya. Oh. dengan jasad, Maunya ini dikasihnya ngasih kuah. maka dia tak punya tempat lagi. Akhirnya Yang bawa tadi siapa Bu Mayang? Yang bawa ke sini siapa? Bawa ini tadi ke sini siapa? Kami dibantu dengan suami. Sini pakai rupanya Mobil. Iyalah, jadi bersama-sama lah awak yang contohnya itu sudah kita rasa. membawanya tetap Ketika kita melaksanakan sholat itu, Bismillahirrahmanirrahim. tadi malam. Dengan asma Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tadi malam dimasak mie-nya. Tadi malam masak mie-nya. Yang bersifat Tadi malam penyayang. jam berapa pun Bukan. Jadi kuah lontongnya jam berapa masak? Kita pulang dari yang Segala puji bagi Allah Tuhan. Pulang di situ kami pun mulai masak. Udah ditumis dari siang. Cuma mengasih santan. Apakah itu tuh? Iyalah di dalam panas ya. Itu stainless. Panas sampai pagi. Saya kan beli itu dulu sama Bu Mayang. Dulu kan pernah beli itu sama Bu Mayang, tak ingat lagi Bu Mayang. Dulu pernah kredit yang ada 8 susun, kan? Waktu kakak baru pindah sini, 55. Iya. Kakak punya ini 2 set. Berapa? 2 set ini. Dan itu yang 8 susun 1. Beli sama Bu Mayang dulu kan. Nah, ingat dia lagi. Dulu dia toke periuk. Kamu berkata-kata, bagaimana bentuk dari pendengaran? Tidak pernah bentuk kan? Penglihatan perkataan, pengetahuan pergerakan, kesenangan, tetapi Teman-teman, suasana subuh ya. Subuh hari di masjid ni ya, remaja pada ngantuk ya teman-teman. Ini remaja masjid ya. Itu ya, matahari udah mulai mau terbit ya teman-teman. Kata orang barat mana ternyata apapun amal yang terjadi pada diri manusia, semuanya hak milik Allah. Coba kita ambil sedikit. Kata Roma Irama, dari tetes air zina kau diciptakan
Jangan sombong. Padahal syariat itulah yang menjadi manusia, maka dikatakan oleh Allah minggu kemarin Bu, minggu kemarin ini contohnya nih ada ipar dan begini Sudirman. oh mayang gulai aja masak Satu kejar lagi. iyalah Bikin lontongnya itu satu kejar. pasti barang musuh. Saya rasakan Kenyal kayak itu maksudnya. Orang kamu buru-buru Kalau sekilo dikejar lah. Itu sekilo berapa tadi? Sampai kilo. Kalau sekilo dikejar kalau 3 kilo. namun di akhir zaman bermacam-macam pelajaran agama itu dikembangkan. Kalau tidak punya dasar-dasar semuanya bisa terpicu karena manusia Ini baru ini siapa? Bini Sudir. Oh, Bini Sudir. mudah terpengaruh, gampang dibakar. Mudah terpengaruh, gampang dibakar. Kayak sampah. Sampah itu kan mengumpulnya susah, bakarnya gampang. Kalau lontong plastik senang aja lontong plastik. Bahkan Garbus. banyak yang mengatakan dia ini manusia yang tidak sempurna. Ini lagi. Aduh banyak. Kadang-kadang di YouTube Yang pakai cetak tuh bisa juga pakai cetak. Kita ini manusia tak sempurna. Bagi saya, ini kalau tak cocok bapak-bapak ibu-ibu tolong dibantahnya ya. Bagi saya kata Allah kenapa tak khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia itu dari bentuk yang sangat sempurna. Mama kacamata kita mau sempurna itu. Betapa sempurna disebut pula kita ini tidak sempurna. Wah istri Bang Sudir tak tahu yang mana. Tak tahu yang mana istri. Nanti datang untuk kenalannya. Lemahnya Iya, tak tahu mungkin kalau jumpa mungkin kenal, cuman tak tahu yang mana, tak ingat. Dengan mematikan orang yang paham dan minat orang yang belajar masalah ilmu ketuhanan. Akhirnya terjadi jahilmu rokap. Kalau di dalam Rasul disebut jahil, jadi dia satu kali jahil. Sekarang di 2 kali jahil. Rasul sudah tidak Makanan ya. Allah untuk mendatangkan. Halo Ibu Ida. Tidak mau mempelajarinya, maka disebut dengan jahil rokap. Kalau bahasa Melayu Sesi makanan ya, sesi makanan ya. Kami sedang mengandungkan Bukan orang itu bukan bahasa awak. untuk sarapan Bahasa Arab. pagi bersama. Ya. 2 kali jahil. Mengadakan dari pengilmuan Inilah kita Jahiliyah. berjuang memperjuangkan sementara masih ada. Jadi seksi dakwah ya. Dari seksi dakwah. Setelah kita kenali hati-hati, kita menempatkan perkataan. Seksi bukan seksi dakwah dah Bu. Seksi muslimah konsumsi. Oh, konsumsi muslim. Maksudnya untuk di acara seksi dakwah. Itu maksudnya. Apakah itu sunnah Rasul? Itu memang dari Allah. Itu dan Rasulullah untuk menyempurnakan agama. Walaupun Jam 6 di baru isi kopi. Kita panas tadinya betul. Kita lagi mengidangkan ya. Pertanggungjawaban imam ini luar biasa. Oh, tengok tuh, Bu Ida. Mak Nyus ya. Mak Nyus. Mantap. Enak. Pedas. Pedas, asin dan gurih gurih ya.
Nanti tak terkejar. Ya teman-teman, kita lagi mengidangkan kue ya. Teman-teman, itu berjalan satu malam menghadap kita susun lagi ya. Itu menghadap. Kalau di dalam disebut dengan snacknya hari ini ya teman-teman. Belum ke ini yang saya sampaikan belum tahu, belum jauh lagi. Ini baru pengenalan ini tahun akhir itu dulu. Kata Rasul belum mau rudin diolah aduk halal fitrah. Sesungguhnya kemarin tidak dalam keadaan suci. Setelah balik berakal, mulai lagi dari berdosa. Kenapa berdosa? Pertama saya dulu. Ibu-ibu ya lagi menghidangkan ya sarapan pagi ya di masjid ya teman-teman. Orang tua saya kurang membekali saya. Mungkin hebat beromol. Jadi sebenarnya Kan untuk sarapan pagi ya teman-teman. Ya, itu Ustadz udah mau selesai ya. Ustadz mau selesai ya. Itu ngasih ceramah ya teman-teman. Jadi kita nih mau menghidangkan ya ibu-ibu dan para remaja ya teman-teman. Inilah ibu-ibu dan remaja masjid ya, remaja masjid Al-Hijriyah ya teman-teman. Ibu-ibu dan para remaja ya masjid ya, siap ya menghidangkan ya sarapan pagi bersama ya dengan Pak Ustadz ya teman-teman. Tidak ada daya dan upaya mengapa mengaku. Nah, ini para remaja teman-teman, remaja masjid ya. Itu yang saya dalami di situ. Siapa lah namanya? Tidak berani saya membantah bahwa yang kata Allah lah pada khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya tak berani membantahkan perkataan Allah sesungguhnya kamu itu dijadikan dari bentuk yang sangat sempurna. Kalau kita akui bahwa kita tidak sempurna, berarti bagi saya. Nah ini ya. Adalah para remaja masjid ya teman-teman, rajin-rajin ya teman-teman. Nah ini ya. Untuk menilai manusia itu kualitas manusia. Kalau manusia menjamin sempurna, manusia itu dari awal sampai akhir meninggal. Allah tidak akan memberikan orang rasa dengki, orang sombong, orang malas, baik rajin, orang ramah ruang, semua manusia itu. Itulah kualitas manusia yang dinilai ada bagi Allah. Ciptaan Allah itu masuk. Itu saya. Jadi pernyataan bahwa kita tadi manusia punya kekuatan tidak sempurna, itu tidak sempurna. Manusia punya kekuatan. Jadi akibat kelalaian manusia itu sendiri juga yang membuat dia tidak sempurna dan jadi dosa. Makanya diwajibkan oleh Rasul dan diwajibkan oleh Allah tentang Allah untuk mengenali mempelajari Rasul untuk ilmu kan. Ketika kita tidak mencapai ke situ malah hilang kesempurnaan itu. Supaya sempurna apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disunahkan oleh Rasul, itu yang kita jalani. Namun yang banyak itu kan sandiwara. Al-banuna bazalu zinatul fil hayat wa dunya. Laki-laki dan perempuan yang banyak itu cuma perhiasan. Kalau tak itu sepi pula hatinya. Ada yang lain? Kamu datang nih. Iya. Siapa entar? Dan yang Tidak ada bengak itu. dimanapun berada,
Itu yang Kenapa? yang kita takutkan ketika kita sholat ingat akan kumpul. Tapi ini cuma tangan kan? Kalau hari Selasa kami dipanggil dia. Ya mana? Kapan? Selasa, tiap hari Selasa. Oh, Nah ikut. oh ya. Datang hari Selasa. Ya hari Selasa di mana tuh? Masjid. Hari aku karena aku di Tutaan kan. Oh, Di masjid akhirnya. di masjid sini. Enak haji Ustaz. Iya. Masjid bersambung terus.